Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di praktikum geologi fisik yang ke-7. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ketidakselarasan dan bukan keselarasan. Mulai dari praktikum ini, kita akan adakan tes awal. Nah, silakan kerjakan tes awalnya dan dikumpulkan bersama dengan tugasnya. Nanti akan saya sesuaikan assignment-nya, nanti saya kirim assignment-nya di Microsoft Teams, di mana kalian bisa posting tes awal dan tugas praktikum secara terpisah. Jadi sebutkan ada 3 hukum steno ya, dan gambarkan ya ilustrasinya. Jadi digambar ya. Jelaskan dan gambarkan 4 macam ketidakselarasan. Sebutkan ada apa saja plus gambarnya. Jadi kalau jelaskan itu berarti kenapa disebut demikian. Jadi mengapa namanya mana ketidakselarasan tersebut itu gitu. Nah, nomor 3 ini coba urutkan mana yang paling muda ke tua. Ya. Jadi dari 1 sampai 5 ini urutkan mana yang paling muda ke yang paling tua. Baik, berikut ini adalah outline dari diskusi kita kali ini. Jadi kita tahu bahwa ada hukum steno ya yang menjadi dasar dari ini hukum loh, itu bukan teori. Berarti keberlakuan ini sifatnya universal. Jadi selalu apa ya? Jadi kita tuh belajar tuh berangkat dari hukum nih. Nah, jadi dari hukum yang ada kita baca fenomenanya. Nah, berarti kita ketika sesuatu yang ada, jadi prinsipnya hukum itu pasti benar lah. Itu adalah suatu batasan fakta ya. Jadi fakta-fakta yang kita hadapi pasti akan memenuhi hukum ini. Kalau enggak, pasti hukum ini udah dibatalkan nih dari dulu. Kalau kita sampai sekarang kita sebut ini hukum, pasti mengikuti itu. Nah, berikutnya pengertian ketidakselarasan dan bukan keselarasan. Nah, berarti ada apa nih antara hukum steno dengan ketidakselarasan? Nah, ada ketidakselarasan, ada bukan keselarasan. Ada jenis-jenisnya dan proses pembentukan dan prinsip potong-memotong. Nah, sebenarnya secara umum ini adalah isi soal tes awal ya. Harusnya tes awal itu adalah ya uji ya. Sebenarnya kalian udah baca atau belum sih? Jadi sebenarnya kalau nanti di kelas ya kalian harus tonton nanti ya, kalau normal mungkin harus tonton video ini dulu dan baca modul praktikumnya. Di kelas kita tinggal praktikum dan tinggal tes awal. Baik, hukum steno ada 3. Superposisi, horizontality, lateral continuity. Nah, apa itu superposisi? Jadi ini kondisi ketika ini laut nih, ini sea floor ya. Dasar laut nih. Jadi ketika endapan ketika lautan direndam oleh air laut ya makanya lautan itu diendapkan sedimen. Ya bisa suspensi, ada suspensi, turbidi, traksi. Nah, diendapkan lapisan sedimen. Nah, seiring dengan waktu diendapkan lagi lapisan lain di atasnya. Diendapkan lagi. Nah, ilustrasinya di bawah sini. Berarti ada, kalau diceritain berarti ada 1 lapisan ini, 2 lapisan ini, 3, 4, dan seterusnya sampai ke N. Nah, batuan yang belum mengalami perubahan, berarti dalam keadaan normal nih, dalam keadaan horizontal. Dalam keadaan, maksudnya bukan horizontal, maksudnya dalam keadaan belum terdeformasi lah ya yang menyebabkan dia tersesarkan gitu ya. Jadi batuan yang berumur tua akan berada di bawah, yang muda berada di atas. Ya.
Jadi belum mengalami perubahan tuh berarti belum ada erosi, belum ada sesar, belum ada deformasi. Maka urut-urutan ini nih, itu menunjukkan dari urutan dari tua ke muda kalau ke arah atas. Yang ini yang paling tua, ini paling muda. Nah, sini tua. Itu superposisi. Jadi urut-urutan yang paling dasar di lapisan itu paling tua, yang paling muda di lapisan ini, yang paling atas di lapisan ini paling muda. Berikutnya horizontality. Jadi sedimen ini diendapkan di dalam, ya kalau sini dalam air laut ya kasusnya, itu diendapkan dalam keadaan datar. Ya. Jadi lapisan sedimen diendapkan dan membentuk perlapisan yang sejajar. Ya. Sebenarnya ya kita terima dulu deh, karena nanti ada lapisan yang tidak sejajar sebenarnya. Tapi dia menunjukkan ke horizontalan lah, ya datar. Batas perlapisan merupakan garis kesamaan waktu. Oke. Jadi ini ada batas kontak nih antara si ya gini ini ya, antara yang krem dengan yang coklat. Di antaranya ada garis. Nah, garis ini merupakan garis kesamaan waktu. Jadi garis ini, sepanjang garis ini, jadi garis ini kan kalau kita ini sebenarnya bidang kan. Sepanjang bidang ini, seluas bidang ini menunjukkan adanya waktu pengendapan yang sama. Nah, kata lain lapisan ini, seluruh lapisan ini menunjukkan, merepresentasikan kesamaan waktu sedimentasinya. Berarti usianya ini, umur endapan ini itu diwakili oleh perlapisan ini. Jadi kalau kita dapat lapisan ini, ya lapisan yang saya tunjuk ini di Cimahi, di Bandung lah, di ITB. Kemudian saya jumpai lagi nih di tempat, di kampung kalian masing-masing, siapapun kalian yang mendengarkan ini. Maka endapan yang kalian jumpai di ITB sampai ke kampung kalian itu usia umur endapannya sama semua. Jadi kesamaan waktu. Oke. Itu horizontality. Jadi implikasi dari horizontality berarti sedimen ini diendapkan dalam keadaan datar, sejajar ya, untuk perlapisan yang sejajar. Dan garis ini, batas kontak ini menunjukkan kesamaan waktu dari satu tempat ke tempat lainnya pada lapisan yang sama. Berikutnya ada lateral continuity. Jadi lapisan sedimen ini diendapkan secara menerus atau berkesinambungan, continuous, sampai batas cekungan sedimentasi. Jadi ceritanya ini jadi ini adalah cekungannya nih, cekungannya udah ada dulu nih. Nah, pertama kan diendapin yang kuning nih. Nah, kuning ini diendapkan sampai tepi cekungannya. Begitu juga dengan yang warna coklat, warna abu-abu ya, warna krem, dan warna biru. Jadi lapisan sedimen ini menerus secara lateral. Ya. Itu kan implikasi dari yang tadi kan, sebenarnya kan berkaitan tuh dengan horizontality. Jadi kalau kita cerita ini tererosi, hilang nih yang sini nih. Ini hilang. Ya, ini hilang. Nah, yang ini hilang nih. Berarti kan kita cuma jumpa ini dan ini kan. Kita tahu batas lapisannya seperti ini. Berarti kita bisa perkirakan kan. Nyambungnya begini kan. Nah, maka yang kalian jumpa di sini dan jumpai di sini itu sama barangnya kan. Maka kedua ini saling terhubung. Umurnya sama. Dan apa yang ada di bawahnya pasti lebih tua daripadanya. Itu aplikasi dari lateral continuity. Jadi itu tadi tiga itu adalah hukum steno. Horizontality,
superposisi, horizontality, lateral continuity. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang ketidakselarasan. Jadi pada dasarnya ketidakselarasan itu menunjukkan adanya time gap, ya. Jadi ketidakselarasan ini bahasa Inggrisnya unconformity. Ya, the term is coined by Hutton 1785. Jadi ketidakselarasan ini, unconformity ini menunjukkan adanya waktu yang hilang. Waktu yang hilang itu berarti batuannya nggak ada nih. Ada lapisan batu yang satu merepresentasikan umur 5. Di atasnya ada yang 4, harusnya ada yang 3 nih. Ya kan, kalau urut-urutan umur kan dari 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ternyata taruh sini langsung ada 2. Kemana yang 3? Nah, itu yang dimaksud dengan ada waktu yang hilang, time gap. Dalam rekor sedimentasi, hilang lapisan yang merepresentasikan waktu tersebut, maka kita sebut dengan time gap. Nah, apakah terkait dengan berhentinya pengendapan? Ya, jelas barangnya nggak ada, berarti tidak ada endapannya kan? Atau tererosi. Ya kan? Nah, bagaimana ketidakselarasan ini bisa terjadi? Ini kok bisa gitu yang nomor 3 ini hilang? Nah, ada proses-prosesnya nih. Proses. Jadi katakanlah ini adalah warna merah, ini ada baseline kita ya. Jadi ini kita diendapkan nih satu lapisan ya. 1, 2, 3. Oke. Ada 3 lapisan. Terjadi pengangkatan nih. Bisa karena perlipatan atau pensesaran. Jadi ya, karena kalau perlipat kan awalnya begini nih lapisan kita. Nah, terlipat kan jadi ini kita lengkung nih. Jadi nanti lapisannya kan akan lebih naik nih dari baseline yang warna merah ini. Nah, bisa diangkat, bisa dilipat atau disesarkan. Jadi yang awalnya di sini kemudian kena sesar naik nih. Awalnya di sini pindah ke atas jadi di sini. Sambungannya ada di bawah sini. Naik ke atas. Nah, jadi ketika terangkat berarti kan ada bagian yang lebih nongol tuh ke permukaan sehingga mudah tererosi. Nah, hilang tuh barangnya kan? Nah, udah gitu bisa terjadi walaupun tidak selalu penurunan atau subsiden. Jadi udah naik ini turun nih semua nih. Ya, mekanismenya ya subsiden bisa macam-macam. Bisa berkurangnya air di bawah lapisan batuan, bisa karena sesar normal, macam-macam nih. Ya, untuk bagaimana mekanisme penurunannya nanti bisa mungkin dibahas di mata kuliah lainnya. Lalu diendapkan. Jadi dari barang kosong ini setelah ini tererosi nih habis nih, baru nanti setelah habis itu, nah sini kan, nah setelah dengan sesarnya ini ada lapisan ini, baru nanti terakhir diendapkan yang warna biru nih di atas ini. Nah, berarti kan di sebelah sampingnya, kalau di sini ada bawahnya ini hijau kan di sini hijau nih urut-urutannya. Nah di sini kita nggak jumpa, yang di sini kita nggak dapat nih warna kuning, padahal hijau urut-urutannya kan mungkin seperti ini kan, hijau, kuning, biru. Nah sementara kalau yang gambar putih ini dari hijau langsung ke yang biru ya, akhirnya terbentuklah ketidakselarasan. Nah kalau ada ketidakselarasan maka ada dong yang namanya keselarasan.
Berarti kalau ada yang tidak selaras, berarti ada yang bukan keselarasan dong. Nah, jadi apa sih keselarasan itu? Jadi keselarasan itu adalah pengendapan yang terus-menerus nih, tanpa adanya selang waktu atau pengendapan. Di selang waktu ini ada yang kita sebut dengan time gap tadi nih. Jadi batuan ini normalnya nih, anggap tidak ada gangguan tadi ya outputnya end resultnya pasti batuan yang conform, yang selaras satu dengan yang lainnya. Ya, tadi aplikasi dari hukum Steno tadi ada superposisi, horizontality, lateral continuity, ya, itu akan menghasilkan keselarasan. Ya, jadi terus bagaimana nih yang buat? Jadi keselarasan ini jadi hal yang normal. Jadi umumnya batuan sedimen yang tanpa erosi akan selaras nih. Nah, berarti maaf tadi ada sedikit gangguan, ada tukang servis kompor ya. Ini harus saya pause dulu. Jadi kalau batuan sedimen yang terus-menerus diendapkan tanpa ada selang waktu disebut conformity, berarti ada dong yang memang tidak akan selaras. Berarti ada suatu batuan yang prosesnya tidak terhubung antara satu dengan lainnya, jadi memang tidak akan berurut. Ya pasti bukan keselarasan kan. Nah, jadi kalau ketidakselarasan umumnya ya dicirikan oleh erosi, berarti misalkan batu lempung langsung diikuti dengan endapan konglomerat yang notabene terbentuk dalam arus yang lebih kuat, maka pasti kepotong kan, tererosi itu. Kayak kita tahu batu lempung itu lebih lunak kan, maka akan diproduksi ketidakselarasan. Namun untuk yang bukan keselarasan berarti batuan sedimen dengan batuan yang memang tidak akan ada hubungannya dengan batuan metamorf mungkin kan, dengan batuan beku. Nah, jadi ketidakselarasan ini pada dasarnya ada 4 macam. Ada disconformity, non-conformity, paraconformity, angular. Oke, kita langsung ke contoh aja. Nah, non-conformity atau bukan keselarasan ini yang tadi kita bicarakan. Jadi batuan beku dan batuan sedimen itu merupakan dua buah batuan yang prosesnya berbeda satu dengan lainnya. Batuan beku diproduksi atau terbentuk dari hasil pembekuan magma, sementara batuan sedimen merupakan hasil pengendapan, hasil transportasi dan erosi. Jelas dua buah batuan dengan proses yang berbeda pasti kontaknya tidak akan mungkin selaras. Ya. Baik, berikutnya angular unconformity. Nah, kalau angular unconformity ya ada perbedaan sudut nih perlapisannya, jelas. Pada dasarnya dia merupakan unconformity, ini terbentuk karena erosi. Tidak ada erosi atau tidak ada pengendapan ya yang akhirnya terjadi erosi. Kemudian diendapkan. Jadi awalnya batuannya tersedimentasi. Kemudian batuan yang bawah ini terlipat. Batuan yang terlipat ini tererosi. Nah, setelah tererosi, diendapkan deh batuan yang berikutnya. Terbentuk kan angular unconformity. Nah, ketiga ada disconformity. Nah, disconformity ini pada dasarnya mungkin mirip seperti sekedar erosi, namun begini nih. Jadi pada dasarnya lapisan ini kan sama-sama datar nih, dalam suatu unit lapisan dengan kemiringan yang sama. Nah, di dalamnya ada batas antar batuan, tapi bentuknya nggak lurus nih, nggak horizontal. Nah, ini menyebabkan kontak yang seperti ini, misalnya nih erosi sungai nih, ini panahnya menjauh dari kita ya erosinya, misalkan arah alirannya bagian sini nih tererosi. Nah,
hasil erosinya akan menyisakan bentuk melengkung ini. Ya, kemudian hasil dari pengendapan itu ya diendapkan pula nih lapisan yang sejajar, ya seiringan dengan erosi barusan. Kemudian diikuti. Jadi berbeda dengan angular unconformity. Angular unconformity itu batuannya memang memiliki perbedaan sudut, ya sudut lapisan ya. Sudut perlapisannya kalau ini sama nih dengan batuan yang di bawahnya. Ya, jadi pada dasarnya satu paket ini sebenarnya konform. Namun di dalam unitnya ada yang tidak konform. Nah, yang keempat nih yang menarik nih, paraconformity. Jadi lurus-lurus aja nih. Next level dari disconformity nih. Sebenarnya ada erosi nih. Tahu dari mana? Ini ada bioterbasi nih. Berarti ini adalah posisi dan kondisi ketika ada suatu masa yang cukup panjang. Berarti hewan-hewan tuh bisa hidup nih di sini. Berarti sedimentasi nggak berjalan, arusnya tenang. Ya, berarti ini nih yang tadi kita bilang. Ini ada 8, 9, 7, 6, 5, teng, 2, 1. Kemana 3 sama 4? Ya, tapi tidak terlihat adanya perbedaan batas lapisan. Nah, ini yang disebut dengan paraconformity. Jadi bisa ketipu nih kita nih. Nah, tapi biasanya ada satu unit yang ada bioterbasi, jadi ada gangguan. Dan ini menunjukkan secara di lapisan tersebut ada masa ketika ya arus tidak bekerja, sedimentasi tidak ada, dan secara umur setelah kita ukur nih umurnya ya, melakukan pengukuran umurnya nggak menerus tuh. Nah, itu adalah paraconformity. Ya, ini adalah contoh yang ini secara sistem ya. Jadi kalau misalkan ada batuan metamorf, batuan beku, di atasnya ada batuan sedimen, nah udahlah, percaya itu non-conformity. Ya. Nah, batuan intrusif dan batuan metamorf, jelas dua barang yang berbeda, non-conformity. Oke. Nah, di atas ini nih ada permukaan yang ekspos ya. Kalau sekiranya nanti 10 juta tahun lagi terendapkan sedimen sini, misalkan datar ya, ini datar, maka akan terbentuk juga di sini. Namanya apa? Bisa paraconformity, bisa disconformity tergantung bentuknya. Kalau sama sejajar, ya kita sebut para. Kalau ada erosi yang terbentuk bentuknya agak beda, nah itu disconformity. Nah, kalau misalkan di bawahnya ada lapisan yang memiliki kemiringan, seperti ini ya, namun di atasnya kemiringannya berbeda nih dengan yang di bawah. Maka itu kasus angular unconformity. Nah, berarti yang ketiga. Nah, yang ketiga disconformity. Ya, lihat ya karena relatif sama ya, sejajar ya, hampir sejajar. Tapi di sini kita temu brachiopod 290, di sini trilobit nih 490. Jelas ada gap yang besar. Itu disconformity. Sama ya, ini contoh yang lain ya. Ada angular unconformity di sini. Kemudian di sini non-conformity. Di sini apa? Nah, ini disconformity ya kan? Oke. Nah, ini batuan metamorf dan batuan sedimen, non-conformity. Angular unconformity ini adalah batuan sedimen yang terlipat ya. Batuan sedimen lagi di atas, perbedaan kedudukan lapisan, angular unconformity. Disconformity ini jadi sebenarnya boleh jadi ada lapisan tipis sekali. Nah, suka disebut dengan condensed section. Nah, itu juga disconformity tuh.
para conformity ya, karena ada gap, bukan masalah besar kecilnya, tapi ada gap waktu, namun tidak ada perbedaan kedudukan, ya sama sejajar selaras-selaras saja terus kalau secara visual, secara batas kontak lapisan. Nah, jadi ini adalah ilustrasi dari bagaimana pembentukan ketidakselarasan. Jadi pertama ya, ini sedimentasi dari lapisan A sampai D ya. Kemudian ada uplift, pengangkatan ya, mekanisme bisa macam-macam, bisa dengan sesar, bisa terlipat, memang ada pengangkatan makna ada buoyancy lah, ini singkatnya terangkat lah, proses geodinamikanya mungkin nanti bisa dibahas di kelas. Singkatnya terangkat, berarti posisi lapisan D ini yang awalnya subaqueous menjadi subaerial, di bawah udara. Kemudian continual erosion strip di completely exposed sea. Jadi D ini hilang, tersisa yang C. Subsidence below the sea, sehingga terjadi subsiden, penurunan. Ya, penurunan muka tanah, turun ke bawah, sehingga air laut masuk, dan akhirnya diendapkan E. Ya. Diendapkan E. Nah, jadi dan ketika terendapkannya E, ada erosi nih, bentuk C-nya hilang, sebagian hilang. Nah, tererosi menjadi preserve as an unconformity. Nah, sehingga ini adalah proses membentuk unconformity. Nah, bagaimana dengan angular unconformity? Jadi pertama diendapkan di laut ya, kemudian terjadi deformasi. Jadi terangkat, akhirnya air lautnya surut ya di daerah ini. Kemudian batuannya terlipat nih, terdeformasi. Kata kuncinya deformasi adalah perubahan bentuk, deform. Nah, setelah terangkat, tererosi. Jadi bentuk yang tadinya nongol-nongol ini hilang nih. Jadi ada batuan-batuan yang hilang, dan ada juga diendapkan di sini nih, yang ini nih. Diendapkan ya. Nah, akhirnya setelah ini diendapkan lagi nih batuan-batuan berikutnya. Nah, beda kan sudutnya. Itu disebut angular. Simple kok. Nah, ini sama ya gambaran angular. Nah, angular ini ada disconformity. Nah, ini contoh yang di lapangan ya. Ini apa? Ini angular ya. Nah, prinsip potong-memotong lapisan. Jadi sebenarnya ini adalah prinsip dasar untuk menentukan mana yang datang duluan, mana yang datang belakangan. Nah, jadi ini ya, kita gambar yang sebelah sini nih. Ini kondisi awal nih. Ya. Kemudian ada intrusi nih. Potong. Berarti kan pertama pembentukan lapisan batuan ini yang pertama. Yang kedua, nah, intrusi ini. Ketiga, erosi ya, hilang. Berarti kita peroleh di bawah ini kan, di bawah garis hitam ini. Nah, baru yang ketiga, baru yang ini keempat. Seperti itulah urut-urutannya. Itu potong-potong, hukum potong-memotong. Nah, tentukan urutan batuan dari tua ke muda. Nah, kita tahu bahwa kalau kita punya lapisan yang awalnya ini, kemudian terlipat. Ganti beda-beda warna deh ya. Ini merah, hitam. Berarti nanti kan yang terlipat akan begini kan bentuknya. Hijau, merah, hitam. Kenapa saya ngomong perlipatan? Kan miring. Ya, karena suatu lapisan yang awalnya horizontal bisa jadi miring
itu karena terlipat. Jadi ini kan bagian dari sebuah lipatan. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu kan kita tahu bahwa ada aturan dip ya, kemiringan dip. Ini miring ke arah kiri kita. Maka batuan akan, jadi dipping arah kemiringan batuan akan menunjukkan urut-urutan tua muda. Berarti di kan di atas ini kita kan lihat nih ada E, di atas sini ada D, di sini ada C, di sini ada B, di sini ada A. Kan kita lihatnya nggak di bawah batuan kan, lihatnya di atas nih, di permukaan nih. Nanti kalau kita jalan ke arah bukit, maka kita akan menjumpai A, B, C, D, E. Jadi kita jalan ke arah yang lebih mudah. Arah dipping selalu menunjukkan ke arah yang lebih mudah dengan asumsi lapisannya tidak overturn. Overturn nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Jadi dengan normalnya kalau ada perlipatan pasti kita akan jumpai batuan yang lebih mudah di arah kemiringan batuan, arah kemiringan lapisannya. Untuk membaca arah kemiringannya kemana, cari aja arah miringnya ngadep kemana, arah dipnya ke situ. Nah, di sini untuk umur perlipatan patahan lebih tua dari lapisan di atas bidang ketidakselarasan. Nah, jadi kita coba ya kita urai nih. Jadi yang paling muda ini kan pasti yang terakhir ya, yang paling atas nih, ya kan? Jadi karena tererosi, kemudian diendapkan kan, berarti lapisan ini yang pertama, ini satu. Terus yang kedua erosi ini kan, dan itu, nah erosi berarti kan ada batuan ini kan, batuan metamorf ini kan. Nah batuan metamorf ini kita kembalikan, sesarnya masih ada kan, sesarnya lihat terpotong kan. Kalau sesar harusnya menerus dong kalau deformasi. Nah tapi ternyata tidak. Berarti sesarnya dipotong. Yang dipotong yang lebih mudah kan. Berarti sesar yang ketiga, 4 batuannya. Nggak mungkin batuan sesar dulu baru batuan. Pasti batunya dulu baru sesarnya kan. Gimana ceritanya sesarnya mau jadi kalau nggak ada batuannya? Gitu. Oke, kita sampai pada bagian tugas. Ini tadi tugas awal ya. Ya ini kita nanti aja langsung kita kasih nilai ya. Nah ini. Oke, tentukan urut-urutan proses geologi. Nah tadi kan udah diajarin ya caranya. Nah ini ada A sampai apa nih? H I J K L M N ya. PN ya, MNOEN terakhir. Nah, A sampai N, nah mana yang paling urut-urutkan dari yang tua ke muda. Jadi yang paling tua itu paling bawah, yang muda paling atas. Ya maksudnya diurutin lah. Jadi urutan berarti ceritain dari yang paling muda, yang paling tua. Pertama terbentuk ini, kedua ini, ketiga dan seterusnya. Sama ini juga. Nah, ini nanti akan saya post di di video. Nanti saya akan buat video terpisah ya, nanti silahkan nanti tonton lagi videonya, karena ini adalah sebenarnya yang peta geologi problem yang ini nih ya. Nanti problem satu ini nanti kita coba kerjain lah ya. Nah, ini nggak usah untuk slide yang ini karena saya agak kesulitan juga ini mengerjakan yang ini, jadi kayaknya ada informasi yang kurang, jadi ini ditunda dulu, nggak usah. Kemudian nomor 3 ini, nah ini tugasnya buat penampang AB dan XY ya. Kalau bisa buat penampangnya, berarti prinsipnya kalau buat penampang ini ya udah ada petanya nih. Kalau udah ada petanya ya sama, nanti kan bisa dibuat dihubungkan ya. Ini kan kita punya batas kontak yang ini sama ini. Jadi, nah ini kan beda nih, ini ke sana kan.
Berarti yang ini kan jelas ada unconformity dengan yang sebelah kanannya. Jadi kita punya strike di sini 1, ya kan? Yang satu lagi di sini 900. Yang sini mungkin berarti kan di sini dengan sini kan, karena lapisan kontak antara ini dan ini sejajar. Ya, itu nanti deh saya buatin aja videonya ya, yang ini ya. Nanti, nah kalau ini dibuat yang tadi buat video, berarti yang problem 4 ini dikerjain ya.